البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah al-babus tsani, bab yang kedua dari kitabul ghusl. Apa itu? Ghuslu. Bab ghuslir rajuli ma'amra'atih. Mandinya seorang lelaki bersama dengan istrinya. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah dalam Umdatul Qari. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah beliau ingin menjelaskan bahwasanya boleh seorang lelaki itu mandi bersama dengan istrinya. Baik. Kalau orang sekarang mungkin kenapa perlu dibahas? Orang biasa mandi bahkan bukan dengan istrinya pun mandi aja di sungai itu, di kampung-kampung atau mungkin di pemandian di mana. Nah, ini orang sekarang memang adab sudah semakin melemah. Tapi hukum syar'inya boleh dengan istrinya, bukan istri orang lain, bukan. Jangan malah seperti sebagian orang, gimana mandi sama-sama, kau sendiri satu bilik sama-sama dengan istrimu, kenapa di bilik air jadi malu-malu? Ini aneh, orang jahil. Yang betul adalah boleh. Dan juga kata Al-Aini rahimahullah, ini menjadi dalil bolehnya sebagaimana pendapat Ad-Dawudi rahimahullah dari kalangan pensyarah Sahih Bukhari, boleh suami melihat aurat istrinya, istri melihat aurat suaminya, ini boleh. Tidak seperti pendapat orang Yahudi. Orang Yahudi menakut-nakuti. Kalau orang melihat kemaluan istrinya, nanti anaknya akan jadi juling katanya. Anaknya matanya jadi cacat. Nggak tahu dapat dari mana khurafat macam itu. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah. Sunnah ya. Mubah. Boleh. Bukan berarti semata-mata mandi bersama berarti dapat pahala. Dapat pahalanya karena apa? Mandi janabah itu ibadah, ada pahala. Iya. Yang penting jangan lupa doa. Doa ketika masuk kamar mandi itu. Karena ada makhluk lain yang menunggu juga. Bismillah boleh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sunnahnya yang itu. Baik. Kemudian al-hadisul khamsun ba'dal mi'atain, 250. Qala hadatsana Adam ibn Abi Iyas. Qala hadatsana ibnu Abi Dhi'b an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah bercerita, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu kala saya biasa mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, min qadah, yaitu bejana juga. Ini sebagai penjelasan. Ya, dari suatu bekas. Mungkin mandi di kedah. Orang menyangka gitu. Hebat, jauh-jauh. Itu dipesongkan kacau itu. Muskilah. Iya. Ya ladina amnu. Disuruh bertakwa tapi tak mau. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tunaikan perjanjian. Tahu-tahu banyak yang mengkhianati sumpah. Macam mana pula? Kemudian yuqalu lahul faraq, yaitu suatu bejana, suatu bekas kotak barangkali yang dipanggil dengan al-faraq. Nanti dibahas insyaallah. Di sini Imam Bukhari memang beliau meriwayatkan dari banyak sanad. Suatu saat akan kita lewati satu persatu insyaallah kalau umur kita panjang. Untuk sanad yang pertama ini beliau meriwayatkan dari Adam bin Abi Iyas. Beliau adalah Abdul Hasan Al-Misri Al-Asqalani, dari Asqalan. Asqalan itu Mesir. Beliau lahir di Asqalan, kemudian lama belajar di Irak. Setelah itu kembali lagi ke Asqalan dan wafat di sana. Siqatun sabtun. Rijal kutubus sittah. Abu Iyas namanya Abdurrahman. Adam bin Abdurrahman Al-Asqalani. Qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b beliau adalah Abul Haris
Muhammad bin Abdurrahman ibnil Mughirah ibni Abi Dhi'ib. Fikun bukan serigala. Iya, betul, serigala. Jadi mungkin datuk-datuknya ada mungkin kehebatan apa, mungkin pemburu yang hebat. Karena ini adalah apa, kunyah datuk-datuk dia, bukan ayah dia. Mungkin apa, pemburu yang hebat, dikatakan sebagai Abu Dhi'ab. Serigala jadian. Jadi jadian lain, itu tinggal di rupiah. Sama pun ganasnya. Iya. Nah, beliau adalah apa? Abdul Haris, dan beliau qawwalun bil haq, dikatakan apa, memang sangat berani mengemukakan kebenaran baik di hadapan penguasa ataupun pengusaha ataupun para rakyat jelata, semuanya dianggap sama oleh beliau. Nah, saking rajinnya beliau amar ma'ruf nahi mungkar, maka sebagian orang mengatakan saya memandang ada itu riya. Nah, kata beliau, Anda menuduh saya riya, lalu beliau mengambil ranting, dikatakan semua manusia di mata saya seperti ranting ini aja. Bukan maksudnya menghina, tapi saya mencari ridho Allah, bukan karena mencari ridho manusia. Ini Ibnu Abi Dhi'ib, biografinya bagus sekali, banyak. Dan beliau sezaman dengan Imam Malik. Imam. Iya, dua-duanya imam. Baik. Hanya saja apa, memang Imam Malik riwayatnya lebih banyak dan lebih kuat. Tapi Ibnu Abi Dhi'ib sendiri siqatun sabat. Ani Zuhri, Az-Zuhri ma'ruf ya, memang beliau bintang. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani summa Asy-Syami, imamun bila mudafa'ah, tanpa ada penolakan. Beliau memang diakui sebagai imam, dan beliau min sighari at-tabi'in, tabi'in kecil, termasuk murid terbaik Anas. Kenapa? Selevel. Nah, makanya sampai terjadi perdebatan mana yang lebih hebat, Zuhri atau A'mash. Kalau dari sisi keluasan ilmu, Zuhri. Tapi kalau dari sisi kesabaran menghadapi kemiskinan, itu A'mash. Kalau dari sisi al-qaul bil haq, Zuhri terkenal. Baik. Kalau dari sisi wawalan, istilahnya memang banyak kemiripan, banyak perkara yang ini hebat, ini juga hebat, dan seterusnya. Dalam masalah fikih, Zuhri lebih meluas daripada A'mash. Kalau A'mash masalah apa, faraid. Iya, betul. An Urwah beliau telah kita lewati di pertemuan yang mana? Hadis yang sebelum itu ya. Beliau adalah Abu Abdullah Urwah ibnu Zubair, termasuk apa, fuqaha Madinah yang 7. Ini dari kalangan tabi'in. Jadi tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. An Aisyah radhiyallahu anha telah kita lewati. Beliau adalah Ummu Abdillah Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha. Qalat kuntu aghtasilu, karena dengan fi'il mudhari ini menunjukkan keseringan atau terus menerus. Jadi bukan hanya sekali dua kali, namun sering. Setiap kali Rasulullah di giliran beliau tidur di rumah saya, maka apa? Kami mandi sama-sama. Tentunya bukan hanya Aisyah, Ummu Salamah juga demikian. Kemudian yang telah kita lewati tadi malam, pembahasan apa itu? Maimunah, mandi sama-sama juga. Tayyib. Ana wan nabiyyu, ini yang qiraah di hadapan kita. Dalam qiraah yang lain wan nabiyya, wawunya adalah wawu ma'iyah, saya bersama nabi. Wawunya wawu ma'iyah, wan nabiyya. Tapi kalau yang di hadapan kita ini wawu atof. Tayyib. Makanya apa? Rafa diatofkan kepada rafa. Sekarang masalahnya kalau kita lihat dari hadis-hadis yang banyak, biasanya dikatakan apa? Nabi dan saya, nabi dan kami. Nabi didahulukan. Kenapa sekarang Aisyah mengatakan saya dan Nabi? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada kemungkinan Aisyah mengatakan itu karena apa? Ini mimba bitaghlib. Dari sisi dominan. Gimana dominan? Kan laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Kata Al-Hafidz, itu dominan dari sisi sababiyah. Yang menyebabkan Nabi mandi siapa? Saya. Istilahnya dari sudut pandang itu. Makanya saya mendahulukan penyebutan saya. Dari sisi itu semata. Min ina'in wahidin min qadah. Ada dua min, sama-sama huruf jar, tapi dalam pembahasan balaghahnya min yang pertama adalah min ibtidaiyah. Permulaan pengambilan airnya dari mana? Bukan dari cawan, bukan dari sungai, tapi dari ina, dari suatu bejana. Ina'in wahid. Baldi ya. Iya, dari satu baldi.
Jadi jangan sampai ada orang memandang, oh mungkin baldinya lain-lain. Bukan, itu satu baldi. Min qadah, min ini bayaniyah. Jadi baldinya itu dari suatu qadah. Ya entah itu mungkin, ya itu tadi baldi itu atau drum atau apa, tak tahu. Cuma drumnya ini, qadahnya ini, kotaknya ini, yuqalu lahul faraq, dikatakan sebagai al-faraq. Kalau kita kumpulkan sanad-sanadnya, maka dijelaskan oleh para salaf, al-faraq itu ukurannya adalah salah satu asuk, yaitu 3 sok. Padahal kalau kita lihat dari beberapa hadis, Nabi itu dari hadis Jabir misalkan, Nabi mandi dengan 1 sok. Tapi ternyata sekarang Nabi dengan Aisyah mandi dengan 3 sok. Maka ini menunjukkan mandi dengan 1 sok itu tidak wajib. Boleh apa? Boleh lebih, sesuai keperluan. Yang penting jangan membuang-buang air istilahnya. Apa yang diinginkan di sini? Yang diinginkan adalah yaitu boleh mandi dari 1 bejana. Dan sejumlah ahli fikih mengatakan ini termasuk dalil tentang bahwasanya air mustakmal itu suci dan menyucikan. Karena yang namanya 1 bejana hanya 3 sok. Ini kemungkinan besar airnya tidak disia-siakan. Banyak yang jatuh ke dalam bejana itu lagi. Tapi masih boleh untuk bersuci. Menunjukkan memang air yang mustakmal itu suci dan menyucikan. Yang penting jangan sudah tercampur darah haid atau bercampur dengan apa itu mani atau apa sehingga berubah. Ya jelas sudah lain. Tapi kalau selama masih air mutlak, walaupun sudah dipakai tapi tetap air, maka dia suci dan menyucikan. Air mustakmal itu boleh digunakan berapa kali? Selama tidak berubah, tidak masalah. Yang penting tidak berubah. Kalau sudah berubah ya hukumnya jadi berubah. Karena apa? Al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama ilahnya. Ada dan tidak adanya. Katakan kita ambil air wudhu. Kalau kita menggunakan air bekas yang wudhu kita mengandung itu air mustakmal, sah tak? Sah. Sebagiannya telah kita lewati dalam kitabul wudu dan sebagiannya akan kita lewati di kitabul ghusl. Berapa kali itu? Tidak masalah, yang penting tidak berubah. Adapun kalau sudah berubah, mungkin berubah karena najis atau kebanyakannya jadi apa? Sudah bukan air yang mutlak tapi airnya muqayyad. Maka apa? Hukumnya boleh berubah. Maksudnya ini kalau ada mineral water, air mineral, kalau itu ada baldi, orang pertama mengambil, sisa itu masih ada di kumpul baldi itu. Sisa itu boleh digunakan oleh orang yang kedua. Boleh. Masalah penyucian boleh, untuk kesucian boleh, selama tidak berubah. Tidak berubah, bangunan. Iya. Kecuali kalau pembahasannya adalah masalah apa? Pembahasannya masalah kesehatan. Oh ini dia apa istilahnya semabanya. Itu pembahasannya boleh lain. Tapi masalah kesucian tetap suci. Sudah berubah. Baik. Ya itu yastakdir, yaitu apa? Orang jadi merasa jijik kalau macam itu. Masalah sahnya sah selama tidak berubah, tapi membuat orang merasa jijik, itu ya berdosa orang yang tadi. Itu air dari sadah itu mungkin sudah ditapis dari apa aja kan? Oh berapa pemakaian dan berapa apa itu tak tahu. Satu air mineral, orang pertama guna sisa itu boleh guna orang kedua. Sisa guna tiga. Mana jimat. Boleh. Itu akan terasa fikih yang seperti ini ketika kita sedang kehabisan air di perjalanan atau di masa-masa perang atau di tempat yang berhari-hari tak ada karen, tak ada listrik untuk ambil air. Itu terasa betapa ringannya agama ini. Baik. Bilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, ada satu pembahasan disebutkan oleh Al-Hafidz, yaitu diperselisihkan oleh para ulama. Di sebagian riwayat Az-Zuhri bukan mengatakan dari Urwah, tapi dari Al-Qasim bin Muhammad. Mana yang betul? Kata Al-Hafidz dua-duanya betul, karena Zuhri memang riwayat beliau luas sekali. Orang lain boleh tertolak kalau meriwayatkan dari 2 guru, tapi Zuhri boleh menggabungkan 2 guru karena hafalannya memang sempurna. Bahkan kalau kita kumpulkan sanad-sanadnya, yang meriwayatkan hadis Aisyah ini bukan hanya Urwah, bukan hanya Al-Qasim, tapi ada sejumlah sahabiyat dan sahabat, tabi'iyah dan tabi'in yang meriwayatkan itu. Jadi banyak. Baik, ada Abu Salamah bin Abdurrahman, ada juga kalau tak salah siapa itu,
Hafsah bintu Sirin dan yang lain-lain. Jadi banyak memang muridnya Aisyah yang mendengar hadis ini. Jadi tidak masalah, semuanya sahih asalkan memang diteliti sanadnya sahih. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.